diduga menjadi bagian sindikat pembuatan paspor yang memuluskan Gayus melanglang buana. Sementara istri Gayus, Milana Anggraini, terus diperiksa polisi, namun kali ini dengan ditemani 3 pengacara sekaligus. Polisi berhasil mengidentifikasi seorang warga negara Amerika diduga sebagai pembuat paspor terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan ke Malaysia dan Singapura. Hingga kini warga negara asing ini yang juga diduga sebagai anggota sindikat pemalsuan paspor internasional ini masih buron. Terkait kasus pelisiran Gayus ke luar negeri, Kementerian Hukum dan HAM juga telah menonaktifkan 6 pejabat imigrasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah pegawai yang dinonaktifkan akan bertambah karena pemeriksaan oleh tim Inspektorat Jenderal masih berlangsung. Sedangkan istri Gayus, Milana Anggraini, masih terus menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Berbeda dengan sebelumnya, saat diperiksa hari Senin, Milana datang dengan didampingi 3 kuasa hukumnya. Status Milana sendiri masih sebagai saksi. Sementara atas 151 berkas dokumen perusahaan wajib pajak yang diserahkan Kementerian Keuangan beberapa hari lalu, Mabes Polri memilah-milah berdasarkan mana yang menang dan kalah dalam pengadilan pajak. Polisi juga akan melibatkan instansi lain seperti BPKP dan konsultan pajak independen dalam penyidikannya. Ke 151 perusahaan wajib pajak yang berkasnya kini disidik polisi tersebut, semuanya berada di bawah penanganan Gayus. Namun, hanya 44 yang mendapat penanganannya secara khusus. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang siang hingga petang tadi memimpin sidang kabinet yang khusus membahas berbagai masalah pemberantasan korupsi termasuk kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Untuk jelasnya kita akan tergabung dengan rekan Adi Yudian yang akan menyampaikan laporannya langsung dari kawasan Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat. Adi, selamat sore. Ya, selamat sore Putra. Ya, Adi, masalah-masalah korupsi apa saja yang menjadi sedemikian penting sehingga Presiden harus menggelar sidang kabinet khusus tadi? Ya Putra, ada 3 poin penting yang dihasilkan dari sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono hari ini di Istana Negara. Poin-poin penting itu terkait dengan upaya penegakan hukum. Ada 3 poin penting termasuk 12 instruksi Presiden yang telah dihasilkan hari ini terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus mafia hukum. Selain itu ada poin lain dari pengungkapan penegakan hukum yaitu kasus Bank Senturi. Pemerintah mendorong kepada jumlah pihak-pihak terkait untuk mendorong upaya pengembalian aset Bank Senturi sebagaimana respon dari Pansus Bank Senturi sebelumnya. Satu poin yang lainnya, Presiden mendukung pihak Kejaksaan Agung agar perkara kasus Bibit Chandra tidak dibawa ke penuntutan atau mendeponering kasus Bibit Chandra. Putra. Terkait kasus Gayus Tambunan, apa ada instruksi-instruksi Presiden yang menonjol menurut catatan Anda, Ade? Ya Putra, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 12 poin didominasi oleh instruksi Presiden untuk mengungkap penanganan kasus Gayus Tambunan. Kita tahu kasus Gayus Tambunan tampaknya begitu dinanti publik bagaimana komitmen pemerintah atas wajah penegakan hukum Indonesia. Sejak kita tahu tahun 98 kita sudah bercita-cita untuk melakukan reformasi hukum. Perkara Gayus Tambunan yang diinstruksikan Presiden untuk dipercepat untuk pengungkapannya, diantaranya adalah sejumlah kasus-kasus seperti semua pihak yang terlibat kasus Bank Senturi harus diberikan sanksi dan sesuai dengan hukuman yang berlaku. Dan beberapa pihak juga dimintakan koordinasinya seperti pihak Kemenkumham maupun Kementerian Keuangan untuk mensuplai sejumlah informasi untuk mengungkap sejumlah kasus dari Gayus Tambunan. Satu poin yang cukup positif dari salah satu instruksi Presiden adalah mendorong pihak KPK untuk memproses kasus hukum yang belum ditangani oleh pihak kepolisian. Kita tahu pihak KPK setelah menyatakan bahwa KPK telah menelusuri sejumlah dugaan-dugaan korupsi kasus Gayus Tambunan, di mana pengakuan Gayus Tambunan di persidangan mengaku menerima sejumlah dana dari perusahaan besar atas pengurusan pajak. Inilah yang akan menjadi poin penting dari 12 poin yang disampaikan oleh Presiden. Presiden juga menyatakan bahwa hal yang cukup penting adalah pengawasan dari 12 instruksi Presiden ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa 2 hari lagi kasus Gayus Tambunan akan divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya ini akan menjadi ukuran apakah penegakan hukum ke depannya dengan instruksi Presiden akan dipercepat atau tidak. Dan Presiden mengatakan bahwa tanggung jawab dan pengawasan kasus Gayus Tambunan ini nantinya akan dilimpahkan kepada Wakil Presiden Budiono. Dan berikut pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai memimpin rapat kabinet di Istana Negara. Saya menugasi Saudara Wakil Presiden untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan dan penilaian instruksi Presiden ini dengan dibantu oleh Satuan Tugas
pemberantasan mafia hukum. Ya Purna, tampaknya masyarakat tidak hanya butuh instruksi Presiden, masyarakat menanti penegakan hukum yang bisa menjawab rasa keadilan kepada publik. Demikian Purna, kembali ke Anda. Ya, Adi Yudian, terima kasih Anda melaporkan langsung dari depan Istana Merdeka, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gayus Tambunan kini memang menjadi orang paling tersohor di tanah air. Ini karena ulah terdakwa mafia pajak ini selalu membuat heboh. Yang fenomenal, Gayus dengan wig-nya. Dan kini Gayus makin terkenal setelah sebuah lagu khusus diciptakan untuknya. Gayus Tambunan yang biasa pergi ke Bali. Lagu Andai Aku Gayus mendadak terkenal beberapa hari ini. Pencipta dan penyanyinya, Bona Paputungan, asal Gorontalo, mendadak ikut jadi sejajar penyanyi terkenal lainnya. Orang yang lemah pasrah akan keadaan. Sepertinya apapun tentang Gayus selalu menarik perhatian masyarakat. Nyebelin juga kasusnya. Kok bisa seorang Gayus bisa bikin kacau. Sebelumnya, Gayus juga sempat membuat heboh dengan wig-nya. Sekarang tuh lagi populer banget sama rambut wig-nya, sama kacamatanya. Gara-gara wig aneh ini, selalu muncul ide kreatif menciptakan Gayus beragam versi. Gayus Tambunan awalnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak biasa. Karena ulahnya menyiasati kewajiban pajak sejumlah perusahaan, Gayus pun mendadak kaya raya. Lalu mengapa terdakwa kasus mafia pajak ini demikian menyita perhatian masyarakat? Nggak wajar. Nggak wajar. Ya, golongan 3A kalau nggak salah ya. Bisa punya uang segitu banyak. Lagi di penjara kan, kok bisa jalan-jalan apa? Emang yang jaganya gimana sih itu penjara tuh? Karena dia sekarang pajak jadi jadi nggak bagus lah namanya gitu kan. Heboh apa lagi yang akan terinspirasi dari Gayus? Siap-siap saja kejutan berikutnya dari masyarakat untuk sang Gayus. Tim Liputan RCTI melaporkan.